Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, pada kali ini kita akan belajar matematika tentang soal latihan 4 untuk kelas 9. Nah, nanti ada dua bab yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang kesebangunan dan kekongruenan, dan yang bagian yang kedua yaitu tentang bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama ini ada dua buah persegi dengan panjang sisinya 3 cm dan 3 cm. Kemudian pada gambar yang kedua juga ada dua buah persegi. Yang pertama sisi panjangnya ada 3 cm dan yang kedua juga 3 cm panjangnya. Nah, kemudian untuk yang bangun yang ketiga ini ada gambar dua buah tabung dengan ukurannya berbeda. Kemudian yang nomor 4 juga sama, ada dua buah tabung dengan ukurannya juga berbeda. Pertanyaannya adalah pasangan bangun yang kongruen adalah titik-titik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya kongruen itu adalah syaratnya panjangnya harus sama ya, panjang sisinya sama, sudutnya juga sama, besar sudutnya sama. Nah, dari keempat pasangan ini manakah yang memenuhi syarat tersebut? Syarat yang pertama tadi adalah panjangnya harus sama. Nah, ini kan ada 3 cm, 3 cm. Kemudian untuk yang kedua ada juga sama 3 cm dan 3 cm panjangnya. Nah, ini sama ya, sama panjangnya. Nah, berarti di antara keempat ini yang memenuhi pasangan yang kongruen adalah pasangan satu dan pasangan yang kedua. Jadi yang jawabannya yang A. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Segi 4 A, B, C, D dan W, X, Y, Z adalah kongruen. Nah, kongruen berarti dua buah segi 4 ini sama ya. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah titik-titik. Ini yang tidak tepat. Perhatikan di sini ada kita cari coba, ada AB sama dengan WZ, bener apa enggak? Panjang AB dia harusnya sama dengan panjang WX ya. Dia kan letaknya sama, berarti AB nanti dia harus sama dengan panjang WX. Kemudian ada panjang BC yang seletak dan BC itu adalah XY. Panjang BC dan WXY ini harus sama, berarti BC itu sama dengan XY. Nah, kemudian ada panjang CD dia sama dengan YZ. Dan ada panjang DA dia panjangnya sama dengan Z. Nah, yang tidak memenuhi keempat ini dia tidak benar atau tidak tepat. Ada AB sama dengan WZ. Nah, AB itu seharusnya sama dengan WX ya, dia salah. Sedangkan yang B, BC dengan XY benar. CD dengan YZ. Nah, CD dengan YZ benar. DA dengan ZW. Berarti yang tidak tepat adalah yang A. AB sama dengan WZ. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Trapesium pada gambar di bawah ini adalah kongruen, masih kongruen, berarti sama panjang, sama sudutnya juga. Nah, pernyataan yang tidak tepat berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. Nah,
kali ini soalnya mengenai tentang sudut ya. Kalau tadi tentang panjangnya, nah sekarang tentang sudutnya. Sama dengan kasus sebelumnya, kalau kongruen itu sudutnya juga harus sama yang letaknya ya, letaknya seletak itu tadi. Nah sekarang coba lihat sudut A ini dia letaknya sama dengan sudut Y ya. Ini sudut A sama dengan sudut Y, besarnya berapa? 90 derajat. Nah kemudian kita lanjut sudut B. Sudut B dia itu letaknya sama persis dengan siapa? Sama persis dengan Z letaknya ya. Berarti sudut B sama dengan sudut Z. Berapa besar sudutnya? 140 derajat. Selanjutnya ada sudut C. Sudut C itu letaknya sama dengan sudut W. Nah, letaknya sama. Berapa besarnya? 40 derajat. Nah, sedangkan sudut D dia letaknya sama dengan sudut X. Berapa besarnya? 90 derajat. Oke ya. Nah, yang tidak memenuhi keempat sudut ini berarti dia tidak tepat. Oke, kita cek. Sudut A besarnya sama dengan 40 derajat. Benar atau tidak? Di sini tadi sudut A-nya sama dengan 90 derajat. Berarti dia salah. Ya. Sudut C besarnya 40 derajat. Sudut C berapa? 40 derajat. Betul ya. Kemudian sudut Z-nya besarnya 140 sama ya. Sudut X besarnya 90 sama, betul juga. Berarti yang tidak tepat adalah A. Sudut A sama dengan 40 derajat. Seharusnya dia besarnya sama dengan 90 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Jika panjang AD-nya adalah 12 cm, DC-nya 9 cm, EF-nya 18 cm, maka panjang CB adalah titik-titik. Ya. Oke, ini saya gambar ulang. Ini ada sudut A, B, C, D. Nah, ini saya panjang AD-nya ada 12, panjang DC-nya 9, kemudian panjang EF-nya EFF-nya ini 18, berarti dia sama dengan AB. AB-nya sama dengan 18. Karena panjang DC-nya 9, berarti yang sisanya ini juga 9 ya. Karena 9 tambah 9 adalah 18. Nah, karena yang ditanya adalah panjang dari BC atau CB, maka kita buat sebuah segitiga siku-siku ya. Kita potong. Nah, ini dia B dengan panjangnya yang tegak ini 12 dan alasnya 9. Nah, ini sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita cari dengan menggunakan rumus triple Pythagoras ya. Kita kuadratkan saja semuanya ini ya. Kita kuadratkan 12 kuadrat, 12 kali 12 itu hasilnya 144. Kemudian 9 kuadrat itu hasilnya 81 ya. Kita jumlahkan saja ini 144 ditambah 81. Ini untuk yang panjang BC nya sama dengan 225. Kemudian kita akarkan. Akar dari 225 adalah 15. Jadi panjang dari BC adalah 15 cm. Ya, jawabannya yang D. Ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut soal berikutnya.
perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kesebangunan pada kasus trapesium. Di situ diketahui panjang EF-nya sama dengan 12, kemudian AB-nya 20 cm, dan DE-nya itu katanya setengah dari EA. Setengah dari EA ya. Maka panjang CD adalah berapa? Oke, karena yang ditanya adalah panjang dari CD, maka kita gunakan rumus ini ya teman-teman ya. AB dikali dengan DE kuadrat yang ini ya, dibagi dengan AE kuadrat, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Panjang AB nya tadi 20 cm. Nah, kemudian panjang DE nya ini katanya dia setengah dari EA kuadrat ya. Berarti nanti kita kali dengan setengah dari EA kuadratkan ya, dibagi dengan EA kuadrat, sama dengan, kita lanjutkan saja, ini 20. Nah, ini setengah kita kuadratkan, hasilnya adalah 1/4 ya. Setengah kali setengah 1/4 EA kuadrat dibagi dengan EA kuadrat. Nah, EA kuadrat dibagi EA kuadrat sama dengan 1 ya. Kita bisa hilangkan saja, tinggal 20 dikali dengan 1/4 sama dengan 20 kali 1 20 dibagi 4 ya. 20 bagi 4 sama dengan 5 cm. Itu ya. Jadi jawabannya yang A. Tuh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Anjani memiliki tinggi badan 160 cm. Ingin mengukur tinggi tiang bendera. Dia menggunakan bantuan sebuah cermin datar dengan posisi tertentu, sehingga ujung atas tiang bendera dapat dilihat. Seperti ini gambarnya ya, ilustrasinya. Ini Anjani, kemudian dia punya sebuah cermin. Kemudian ini ada sebuah tiang bendera. Nah, jika jarak Anjani ke cermin adalah 3 meter ya, ini jarak ini ke 3 meter, sedangkan jarak Anjani ke tiang bendera adalah 21 meter, maka tinggi tiang bendera adalah titik-titik. Seperti itu ya. Oke, kita perlu konversi teman-teman, karena ini tadi tinggi badannya ke cm, berarti ini diubah dulu ke cm, boleh ya. Nah, ini nanti 300 cm. Kemudian yang 21 meter ini dia jadi 2100 cm. Kita gambarkan ulang. Ini tinggi Anjani 160, kemudian jaraknya ke cermin 300, kemudian jarak Anjani ke tiang ada 2100 cm, maka dari cermin ke tiang bendera adalah 1800 cm. Kemudian yang ditanya adalah tinggi dari tiang bendera. Nah, kita gunakan rumus kesebangunan ya. Oke, karena yang ditanya adalah tiang bendera, tinggi tiang bendera, kita misalkan sebagai X, berarti X dibanding dengan 160 ya. Sesuaikan letaknya, berarti X dibanding dengan 160 sama dengan, berarti ini mulai dari sini lagi, jarak cermin ke tiang bendera 1800 dibanding dengan jarak cermin ke Anjani 300 cm kan. Berarti X sama dengan
Ini nolnya kita bisa hilangkan, sederhanakan, tinggal 18/3, kemudian dikali dengan 160. Nah, 18 dibagi 3 itu ternyata kita dapat 6 ya. 6 dikali 160 cm, maka hasilnya adalah 960 cm. Nah, karena tadi kita konversi cm ke meter, maka kita balikkan lagi dia ke satuan asalnya, ke meter, berarti kita bagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah tinggi tiangnya bendera adalah 9,6 meter. Jawabannya adalah B ya. Oke, itu ya teman-teman ya, dan bisa dipahami. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah karton berukuran tinggi 30 cm, lebarnya 20 cm. Yusuf menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton sebelah kiri, kanan, atas foto adalah 2 cm seperti tampak pada gambar. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah titik-titik. Oke, ini panjang ukurannya ya, kartonnya ya teman-teman ya, yang besar ini ada lebarnya 20 cm, tingginya 30 cm. Nah, kemudian ditempellah sebuah foto dengan sisanya, yang atas ini 2 cm, sisa kiri 2 cm, sisa kanan 2 cm. Nah, yang ditanya sisa dengan yang bawah ini, karena dia syaratnya adalah karton sebangun, berarti dia sama ya. Jadi sisa dari tinggi dan bawahnya ini sama, berarti ini nanti sisanya adalah 2 cm itu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ibu membeli 2 macam kemasan air mineral seperti tampak pada gambar, yaitu botol dengan ukuran sedang dan ukuran besar ya. Kedua botol kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 10 cm, botol besar tingginya 25 cm. Nah, jika volume botol besarnya 1500 ml, maka volume botol sedangnya berapa? Sama dengan kasus sebelumnya ya, ini kasus kesebangunan ya. Karena yang ditanya volume yang kecil ini tadi ya, berarti VK dibagi dengan VB, volume botol besar, dibagi dengan tinggi botol kecil, nah dibagi dengan tinggi botol besar ya. Berarti VK sama dibagi 1500 sama dengan tinggi botol kecilnya 10 dibagi dengan tinggi botol besarnya 25, sehingga volume kecilnya sama dengan 10/25 dikali dengan 1500. Oke, ini 1500 dibagi 25 itu dapatnya adalah 60 ya. Ini 60, berarti 60 kali 10 sama dengan 600 ml. Jawaban yang D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, sebuah gambar berbentuk persegi panjang dengan berukurannya 16,8 cm kali 8,4 cm. Ini gambar yang pertama. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Panjang K adalah titik.
Nah, oke, ini tadi panjangnya ini adalah 16,8, yang ini 8,4 cm. Kemudian kita perkecil ya. Yang ini menjadi 2 cm, yang ini menjadi berapa? Gitu ya. Ini sebenarnya kasus bangunan ya. Ada cara cepatnya. Kita perhatikan saja coba. Dari ukuran 8,4 ke 16,8 itu kita kali berapa? Ini kan sama dengan kita kali 2 ya. 8,4 dikali 2. 4 kali 2 8. Nah, kemudian 8 kali 2 16 ya. Rumahnya 1 sama kan? Berarti dia dikali 2, berarti nanti sama dengan yang ukuran yang kecil ini. Nanti berarti dia ukurannya 2 kali lipat ya. Kalau awalnya di sini 2, maka nanti kita kali 2, maka hasilnya adalah 4 cm. Seperti itu ya. Udah ya. Selanjutnya, sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur itu 40 cm, kemudian panjang sebenarnya itu 10 meter ya. Berat miniatur adalah 5 kg. Berat kereta api yang sebenarnya berapa? Sama dengan kasus bangunan ini tadi ya. Oke, karena yang ditanya adalah berat sebenarnya, berarti nanti ya BS kita bagikan berat miniatur sama dengan panjang, yang ini panjang sebenarnya dibagi dengan panjang miniatur. Berarti berat sebenarnya kita tidak tahu, yang akan kita cari berat miniaturnya adalah 5 kg. Nah, kemudian panjang sebenarnya adalah 1000 cm dibagi dengan 40 cm. Nanti berat sebenarnya sama dengan 1000 dibagi 40 dikali dengan 5. Nah, 1000 dibagi 40 ini dapatnya berapa teman-teman? Nolnya kita coret 1. Nah, tinggal 100 dibagi 4. 100 bagi 4 itu dapatnya adalah 25 ya teman-teman ya. 25 dikali dengan 5, hasilnya adalah 125 kg. Seperti itu ya. Hasilnya adalah 125 kg. Oke, seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa soal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.